Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Endah Pratiwi. Di sini aku mau menceritakan kenapa sih aku bisa masuk farmasi. Aku mau masuk farmasi gitu. Jadi yang pertama, sebenarnya target aku tuh bukan apoteker. Aku nggak tahu itu apoteker tuh apa gitu. Sebelumnya aku nggak tahu dan waktu kecil tuh aku udah pengen banget jadi dokter sebenarnya. Targetku tuh dokter gitu. Aku tuh pengen masuk ke dokteran dari awal masuk SMA tuh aku udah nargetin pokoknya aku mau jadi dokter gitu. Pokoknya gimana pun caranya aku tuh harus jadi dokter gitu, pertama di keluarga aku kan, karena mama papaku tuh nggak ada basic di keluarga aku, keluarga besar tuh nggak ada yang jadi dokter gitu, nggak ada. Aku tuh pengen banget gitu. Nah terus ternyata kan awal aku tuh belum bilang tuh ke papa kalau misalkan aku mau jadi dokter. Nah terus tibalah pas saat aku mau daftar SNBP, karena alhamdulillah waktu itu nilaiku bagus dan aku masuk eligible gitu, dan aku tuh pede nilaiku tuh bisa masuk ke dokteran gitu. Ih, nilaiku bagus nih ternyata, alhamdulillah gitu, semoga aku beneran jadi dokter nih, aku bisa nih jadi dokter gitu ya kan. Nah terus pas aku telepon papa, kan aku kan pesantren, jadi aku jauh dari papaku di Karawang, aku pesantren di Tasik, aku pun sekolahnya di Tasik gitu. Nah terus aku telepon papa lah, terus kata papa gini, loh kok jadi dokter, kayak gitu. Kan kamu pesantren katanya, masa mau jadi dokter? Orang karena kan basic aku dari awal tuh emang agama, aku dari SMP tuh aku udah pesantren kan, sampai SMA pun aku pesantren. Jadi papaku tuh ngiranya aku mau jadi penceramah, guru ngaji, atau ustazah gitu ya. Jadi bapakku tuh berspekulasi seperti itu. Nah bapakku tuh nggak tahu kalau aku tuh tertarik ke kesehatan gitu ya kan. Terus aku bilang lah, pak aku mau jadi dokter katanya. Nah alasan aku jadi dokter tuh waktu itu karena aku pengen banget apa ya, nggak mau gitu, aku tuh nggak mau jadi dokter yang membeda-bedakan golongan atau gitu. Soalnya aku dulu pernah, kakekku tuh waktu sakit nggak langsung ditangani sama dokternya gitu loh, kayak dokternya tuh malah nanganin orang yang sakitnya belum parah, tapi tuh di mereka kelihatan kayak keluarga yang berada gitu ya kan. Aku tuh di situ dengan aku yang masih kecil dan berspekulasi kalau dokternya tuh pilih kasih gitu, kayak mereka lebih mementingkan orang yang kaya gitu dibandingkan kakekku emang yang pakai BPJS, padahal itu di situ kondisinya udah parah tuh. Aku berpikir seperti itu, padahal itu masih kecil kan, aku nggak tahu gitu sebenarnya alasan spesifik dokternya tuh kayak seperti apa, kenapa gitu ya kan. Nah, back to reality, dimana waktu itu aku mau masuk kedokteran gak dibolehin sama papaku. Nah, akhirnya aku tuh udah cek, kata papaku tuh cari aja jurusan lain, jangan kedokteran katanya. Soalnya papa takut, katanya papa nggak bisa ngebiayainnya karena kan dokter mahal ya. Terus papaku tuh takut kondisi keuangan papaku tuh kan ya nggak yang banyak banget gitu ya, nggak yang wah banget gitu penghasilan papaku. Jadi papaku tuh takut kalau misalkan nanti aku udah masuk kedokteran dan nggak kebiayain gitu. Aku tuh takut, jadi udah cari jurusan lain aja, jangan kedokteran katanya, papa tuh belum mampu gitu kata papa. Dan akhirnya aku ya gimana gimana gitu, aku harus nurut ke kata orang tua, takutnya nanti aku malah kualat kan kalau misalkan ngelawan gitu. Nah terus akhirnya aku cari deh jurusan lain. Nah terus aku berpikir kayak, oh iya dokter kan nggak cuma satu, maksudnya dokter kan nggak cuma dengan dirinya sendiri untuk mengobati pasien gitu kan, masih ada perawat yang ngebantu gitu, ada apoteker juga. Nah di situ aku tuh baru mengenal apoteker tuh apa. Oh ternyata apoteker tuh yang ini yang ngebuat obat gitu. Nah di situ aku mulai tertarik tuh, oh iya ya, kalau misalkan aku nggak jadi dokter gak apa-apa, aku bisa jadi apoteker kok, kan masih bisa ngebantu orang lain gitu ya kan, tanpa harus memandang yang rendah ataupun yang tinggi gitu ya kan. Nah di situ aku udah, ih ya udah deh, aku farmasi aja deh gitu ya, karena kan ya lumayan nilaiku tuh lumayan cukup juga kan, farmasi juga lebih bawah dari dokter kan ya, terkenalnya dulu gitu. Akhirnya aku konsultasi ke guru-guruku, dan alhamdulillah guru-guruku juga approve, katanya oh ini ya nilai segini mah insya Allah cocok katanya buat masuk farmasi gitu ya. Alhamdulillah tuh. Nah akhirnya tibalah saat pengumuman, di situ aku senang banget karena aku bisa lulus farmasi Unzud. Nah terus aku kasih tahu papa gitu, papa aku udah lulus nih ke farmasi gitu. Terus kata papaku tuh bilang, tuh kan kata papa juga, katanya gak apa-apa, katanya di farmasi aja gitu, papa mau setuju katanya kalau kamu di farmasi, asalkan jangan kedokteran, karena ya tadi gitu alasan yang tadi. Dan cerita lagi seperti itulah kenapa aku masuk farmasi dan sampai sekarang tuh bisa bertahan di farmasi. Semoga harapanku aku bisa terus berada di farmasi sampai aku jadi apoteker. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.